I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Damayanti, NPM 200-200-659, kelas ekstensi semester 6, jurusan akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau menjabarkan isi dari bab 4 dari buku Akuntansi Pemerintahan karya Bapak Syahrizal Hidayat SEMAK. Oke, kita ke next slide. Latar belakang. Dalam kurun waktu 12 tahun di era reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini, pemerintah dituntut untuk lebih transparan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Terlebih adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana ada undang-undang ini, badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang berhak diperoleh oleh masyarakat. Kita next ke slide berikutnya. Pada bab 4 ini ada 6 permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang pertama, tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Yang kedua, perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, ada teori laporan keuangan di sektor publik. Yang keempat, tipe laporan keuangan sektor publik. Yang kelima, ada sistem laporan akuntansi pemerintah. Dan yang keenam, ada pelaporan keuangan pemerintah. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tujuan laporan Statement of Financial Accounting Concept atau yang disingkat SFAC Concept. Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concept yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari 1. Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dalam pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Ketiga, menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pula pengaruh dari peristiwa ekonomi dan transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut. Yang kelima, menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut dalam satu periode. Pengukuran secara periodik mengenai perubahan jumlah dan juga keadaan dari sumber kekayaan nirlaba dan juga informasi mengenai usaha dan pelayanan organisasi sebagai penilaian kinerja. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang serta pembayaran yang berpengaruh pada likuiditas organisasi. Yang ketujuh, menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, pembahasan kedua yaitu membahas perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Informasi mengenai pemakaian laporan keuangan pemerintah tentu sangat penting. Kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Kebutuhan kedua yaitu masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga pemberi bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkan.
Publik juga berhak mengetahui mengenai kebijakan fiskal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga pengeluaran lainnya. Kebutuhan yang ketiga yaitu investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat resiko, likuiditas, dan juga solvabilitas. Yang keempat, kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan juga pencegahan dini jika terjadi laporan negara yang terdapat penyelewengan. Kebutuhan yang kelima yaitu manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi pengukuran kinerja. Kebutuhan yang keenam yaitu pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. Next, berikutnya. Bahasan ketiga yaitu mengenai teori laporan keuangan di sektor publik. Ada dua jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Yang pertama, pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan dan juga sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini menjadi salah satu wujud dari proses akuntabilitas. Yang kedua ada laporan keuangan. Pada sektor publik ini menjadi representasi dari kondisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Berikutnya. Nah, masih membahas teori laporan keuangan di sektor publik, tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan juga pemakaian sumber daya keuangan tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan kas. Yang ketiga, menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan juga pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan juga perubahan yang terjadi. Yang kelima, menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya, jasa, efisiensi, dan juga pencapaian tujuan. Kita beralih ke slide berikutnya ya. Nah, pembahasan keempat ini mengenai tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi. Dan laporan tersebut meliputi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini menunjukkan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang, dan juga modal dari pemilik dalam satu periode. Yang kedua, laporan surplus dan defisit. Laporan ini akan menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi dalam satu periode. Yang ketiga ada laporan perubahan. Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan dan juga biaya lain harus diakui sebagai perubahan aktiva pada setiap kontribusi dan juga distribusi. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklarifikasi berdasarkan kegiatan operasi dan juga pembiayaan serta kegiatan investasi. Yang kelima, catatan laporan keuangan atau CLK. Dan kebijakan akuntansi catatan laporan keuangan ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, pembahasan yang kelima yaitu sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disebut pula SAPP ini merupakan prosedur yang terdiri dari pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut.
Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari A. Laporan realisasi anggaran. Konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua kementerian negara dan juga lembaga yang direkonsiliasi. B. Neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI atau Sistem Akuntansi Instansi dan juga SAKUN, Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. C. Laporan arus kas. Laporan ini menjadi langkah konsolidasi laporan arus kas dari semua kanwil DJPBN. Yang D. Ada catatan atas laporan keuangan. Menjadi perincian dan juga penjelasan mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Kita ke slide berikutnya. Untuk sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP sendiri terdiri dari beberapa sistem sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi bendahara umum. Sistem ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan juga pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Yang kedua, ada sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi instansi akan dilakukan oleh Kementerian Negara dan juga lembaga yang memproses data guna menyajikan laporan keuangan. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, pada kesempatan ini kita udah masuk nih pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ke-6, pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap penggolongan dan pencatatan. Tahap ini merupakan proses identifikasi dan juga pengukuran yang menjadi bukti transaksi dan juga pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Tahap yang kedua yaitu tahap ikhtisar. Transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Tahap ini, data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi single book entry dan juga double bookkeeping entry. Oke, kita beralih ke slide berikutnya. Dan berakhirnya pembahasan tadi, berakhir juga lah pembahasan atau penjabaran dari materi bab 4 yang saya bawakan. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjabaran saya yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Nah, saya tutup dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Happy watching.